Ayyul hadi bi ajmal dzikra sallu ma'ana ya hubba Sirul Asrar wa Nurul Anwar yang menetes di majelis ini dan siapapun yang hadir di sini, dan biar kita mendapatkan barokah melalui beliau. Saya persilakan, mau saya gendong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau sampaikan bahwa beliau punya satu penyakit yang agak unik. Ya. Penyakit ini menular dan agak gawat, sehingga penyakitnya apa? Penyakit ini beliau kalau terlalu banyak masyhur tersebar di foto-foto, beliau langsung keluar bulu-bulunya. Jadi mohon maaf, saya bikin majelis ini undang beliau tidak bermaksud untuk masyhur, tidak. Jadi tolong tidak ada yang boleh memotong, apalagi mensut. Saya mensut itu hanya untuk dokumen kita, dan tidak boleh ada yang share. Saya juga bilang majelis saya nggak ada yang boleh share, buat kita saja, supaya saya nggak sombong. Soalnya saya ini orang kan ada sombong, jadi jangan gara-gara itu saya sombong. Jadi tolong ya, jangan sampai beliau keluar bulu-bulunya gara-gara nanti ya. Kalau dipotong disisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin fa Allah innahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wal ilmu qa'iman bil qist. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu mu'alliman wa la bu'ithu la'ana, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul Mukarramin, para asatidzah sekalian, khusus untuk kita Ustazah Hajah Ansariyah dan serta keluarga besarnya, semoga Allah Ta'ala berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah ilmunya dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Juga yang saya muliakan Haji Mas Wani, mudah sehatnya gitu. Amin. Dia panjang umur, kuat beribadah, amin ya rabbal alamin. Entah saya harus memulai dari mana bicara, karena memang yang ada di samping ini saya tahu betul kualitas ilmuannya, sehingga saya bingung apa-apa yang saya sampaikan dia tahu arah mana, dari mana sumbernya. Karena itu, kalau bukan karena menghormati dan menghargai beliau, saya kayaknya agak berat buat bicara di sini sekali. Tapi mengingat memang beliau sangat tertarik saya untuk datang ke sini, dan acaranya di Majlis An-Najwa, betul kan? Najwa itu artinya berbisik. Kalau berbisik itu berarti penting. Kalau gak penting kan teriak. Waduh, berbisik berarti penting. Berbisik itu memang orang yang khusus, dan itu biasanya dilakukan di tengah malam karena orang yang mendengar. Karena itu berbisik dimaksudkan untuk bisa berbisik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini majlis sangat tepat, sebab ibu biasanya ahli tahajud katakan. Malam hari dia bermunajat. Dalam munajat itu memekikkan suara hatinya, batin hatinya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dia punya ikatan yang tidak terputus dengan
ini majlis tercinta, majlis yang mulia, majlis yang penuh keberkahan. Saya ingin sampaikan pesan daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau katakan kepada umatnya, kalau pada saat itu hanya disampaikan kepada para sahabat, tetapi dimaksudkan untuk sampai pula kepada kita. Setelah Rasulullah katakan, "Falyuballigh minkumus syahidul ghaib." Hendaklah orang yang hadir dan mendengar apa yang disampaikan, dia sampaikan kepada orang yang tidak datang pada hari ini. Rasulullah katakan, "Kuna alim, atau muta'alim, atau mustami'an, atau muhibban, wala takad khamisan." Pertama Nabi katakan, dan itu Nabi inginkan, kun perintah, kun perintah yang tak boleh untuk ditinggalkan, karena ini mengandung pesan-pesan penting demi keselamatan seorang manusia sebagai umat Nabi Muhammad, untuk mengikat rantaikan antara kita dengan Rasul. Saudara, kalau kita punya duit hilang, ada ganti. Kita besok kita nyari aja lagi. Kalau kita ada pohon mati, ada gantinya. So kita tanam. Tapi yang tidak ada gantinya ketika hilang itu satu Allah Ta'ala. Maka jangan pernah mencari ganti yang lain selain Allah. Yang kedua, Sayyidina Muhammad Rasulullah. Kalau itu hilang, tidak pernah ada gantinya selama-lamanya. Nanti ikatan dua itu tidak boleh terputus dimanapun dalam kondisi apapun. Maka Rasulullah katakan, "Kun aliman" adalah pesan dari Nabi Muhammad untuk mengikat rantaikan antara kita dan beliau. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dalam kitabnya Al-Manhaj As-Sawi mengatakan, apabila seorang mempunyai ikatan ranting antara dia dengan Nabi Muhammad, dan taharraqat taraful akhir. Apabila bergerak itu tambah di ujung, maka akan bergerak ujungnya satu. Kalau kita punya ikatan dengan Nabi Muhammad, maka saudara Habib Zain katakan, saat kita nanti dalam keadaan kebutuhan, kalau kita tidak bertemu dengan Rasulullah, maka kita akan terhubung dengan Rasul. Begini contoh, kita punya anak sedang ada di Aceh misalnya, anak kita sedang sakit, tiba-tiba kita tunda bulan, kita telepon, "Ananda, bagaimana kabar kau di Aceh? Kau sedang sakit bunda, misalnya. Kau pantas bunda terasa kurang nyaman." Ini namanya tidak tahar kalbak, tidak tahar tarabu akhir. Apabila bergerak ujungnya, maka akan bergerak ujung yang lain. Dan begitu pula hubungan kita dengan kita punya Nabi Muhammad SAW. Itu hubungan yang tidak boleh terputus dunia dan akhirat. Maka ini tempat adalah hubungan untuk menjalin kita dengan Rasulullah lewat para guru dan para ulama. Kata Rasulullah pun aliman di dalam Quran. Kenapa saudara? Sebab di bawah pangkat kenabian, sebagaimana dikatakan oleh Imam Abdullah bin Abbas, tidak ada pangkat di bawah pangkat kenabian kecuali pangkat itu. Jadi pangkat itu harus betul uluhiyah, pangkat ketuhanan itu tertinggi. Sekali kata Rasulullah, di bawahnya rutbatul nubuwah, pangkat kenabian. Di bawah pangkat kenabian itu adalah rutbatul ilmu, pangkat keilmuan. Dari ilmu itu lahir ahlul sujud. Dari ilmu itu lahir ahlul wara, lahir ahlul taqwa, lahir ahlul Quran, lahir ahlul sabar, lahir ahlul tawakkul, lahir ahlul zuhud, lahir ahlul salihin, lahir syuhada, lahir para auliya. Itu lahirnya dari pangkat ilmuwan. Maka kita duduk di tempat membaca dari karya para ulama, kita sesungguhnya sedang berada di posisi pangkat di bawah pangkat kenabian. Mudah-mudahan kita ibu-ibu sekalian masuk ke dalam kelompok para ulama-ulama yang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pun aliman, kau harus berusaha, kau harus berusaha untuk menjadi orang alim. Alim Rabbani namanya, alim yang punya ikatan antara dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alim yang punya ikatan antara dia dengan Nabi Muhammad. Alim yang punya ikatan antara dia dengan para ulama-ulama salihin. Orang alim yang punya ikatan antara dia dengan para aulia Allah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah berproses. Bukan alim
alim yang punya ikatan dengan jabatan, bukan alim yang punya ikatan dengan dunia, bukan alim yang punya ikatan dengan martabat, takhta, kedudukan, tapi alim yang mempunyai hubungan batinnya pada Tuhannya, disebut dengan alim rabbani. Tapi untuk mencapai proses ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama, sebab dia harus bertemu dengan para guru besar, harus bertemu dengan para awliya besar, harus bertemu dengan kaum salihin, harus dicetak, ya harus dicetak, harus dikeremin kalau harus dikekepin sama para ulama besar, dan harus punya tingkat kesabaran yang tinggi, dan harus menghatamkan banyak daripada kita harus menghatamkan banyak disiplin ilmu pengetahuan, dari mulai ilmu syarat, ilmu nahwu, ilmu balaghah, ilmu mantiq, ilmu balaghah, ilmu istinbah, ilmu mujalah, ilmu hadis, ilmu mustalah hadis, ilmu tafsir, mustalah tafsir, ilmu fikih, usul fikih, ilmu fikih, tafaqquh fikih, ilmu tasawuf, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu tauhid, ilmu qabulah, ilmu mantiq dan sebagainya, ilmu yang terkait dengan pantat. Sampai kalau aja begitulah sampai mengapa produk sono, kalau dia sehat terus sakit, kalau dia punya duit orang, nah ini jadi ketinggalan, begitu. Itu untuk menjadi alimnya susah. Martabat tinggi, perjuangan tinggi. Martabat mulia, perjuangan mulia. Tak ada satu martabat setinggi apapun yang tak diperjuangkan. Maka di dalam Al-Amthal wal Hikam, Imam Nawawi mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma syai'un masya'un ajma'a khairan mithlu alfi mitrin lil insan. Ada sesuatu yang kedudukannya bisa mengalahkan bahkan melebihi dari 1000 orang sepertinya kecuali manusia. Kalau kambing ada 1000, martabatnya sama. Nggak ada ini kambing yang ini lebih hebat dari 1000. Kalau kebo ada 1000, sama martabatnya kebo semua. Kebo yang ini martabatnya lebih tinggi dari 1000 kebo. Tapi kalau manusia, saudara, satu manusia itu bisa martabatnya lebih tinggi dari seluruh masyarakat yang ada di kampung. Pulau semua kampung ke 1000 orang, juta orang, dia lebih tinggi. Siapa yang orangnya? Manusia yang sendiri. Apa itu? Al-insan ma'adinu kama'adini dhahabi wal fiddah. Manusia itu ma'adin, sumber keistimewaan. Kama'adini dhahabi wal fiddah, seperti hati, sumber tanah yang di dalamnya ada emas dan perak. Kalau digali itu tanah, punya potensi yang amat luar biasa. Manusia begitu pula adanya. Maka ada tingkat-tingkat kedudukan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena apa rahasia yang ada di dalam dia punya diri dibongkar dengan segala jeripaya dan kemampuannya. Maka ini untuk sampai pada tingkat aliman seperti Imam Ghazali, seperti Imam Syafi'i, seperti dan lain sebagainya. Rabi'atul Adawiyah, kalau perempuan mah ya banyak perempuan yang lain. Hanya kita kecil hati. Kalau buat aliman mah kata Rasulullah, kalau nggak bisa pilihan yang kedua, au litariyat, au muta'allim. Kalau jadi muridnya, kalau nggak bisa guru, jadi muridnya. Nggak bisa jadi alim, au muta'alliman. Kau belajar sama dia. Gurumu buka kitab fikih, kau buka kitab fikih. Gurumu buka kitab tauhid, kau buka kitab. Gurumu buka kitab tasawuf, kau buat kitab tasawuf. Ikut lakunya guru. Namanya ngaji, namanya belajar. Apa yang guru baca kita. Posisi kita alim. Qala Rasulullah SAW, al-alim wal muta'allim syarikani fil ajr. Orang alim dengan muridnya dia punya pahala sama. Kalau alim selamat, murid selamat. Dan kita ngarepinnya begitu. Kalau kata orang tua mah mana-mana dia selamat. Kalau udah selamat baru berkah. Kalau selamat baru berkah. Dia alim wal muta'allim syarikan. Maka fil alim kana fil muta'allim, maka fil aba kana fil abda. Kalau ulama kata, apa yang ada pada orang tua, enggak usah diminta turun dia ke anak. Buku sabar banget orang antar lu sabar. Buku ikhlas banget orang antar lu ikhlas.
ngomong orang lah prihatin banget, kamu prihatin. Turun sendiri, makan lebih apa akan bilang, warisan minta orang, ya, turun dewe, pak saya bagi turun ditang buat lo. Begitu juga alim wal muta'alim, makanya fil alim kana fi muta'alim. Sebab apa? Sebab orang yang ajarkan kita namanya mu'allimuka wa abuka fiddin. Gurumu itu ayah. Kalau boleh perempuan jadi guru, walaupun dia lebih muda misalnya. Ini kita. Paling itu bisa penyanyi. Nyai. Ya. Dia ganti. Betul. Ta'alim. Kita semua hidup jadi murid. Sahabat seumur hidup jadi sahabat, nggak pernah jadi nabi. Ya. Malah kalau kita jadi murid, kita bakal ditolong. Jadi guru kalau kayak para ulama-ulama pada saat saya bikin kandang ayam di rumah buat ngaji bocah kecil-kecilan, saya ngomong sama Kiai Syamika tadi, saya bilang, Mualim, alhamdulillah saya udah punya majelis kecil-kecil berkah Mualim. Apa kata beliau? Bukan berkah anak nggak boleh berkah, itu berkah guru anak. Guru anak berkah gurunya sampai seluruhnya keberkahan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keberkahan yang ada pada guru secara otomatis turun kepada murid asal kita benar-benar ikutin seperti yang guru ada. Ya, gitu. Saya dengar satu hikayat dari murid daripada Syekh Muhammad bin Ali Al-Malik. Saat beliau sedang mengajar di Mekah, tiba-tiba jam mengajar beliau datang agak terlambat. Dan kakinya itu ada tanah merah. Kakinya ada tanah merah. Saya kata kadang-kadang saya ketika kalau saya menggarukan kan perlu bentol, jadi garukan. Ya. Muridnya kata gini, ya saya kenapa datang terlambat? Biasanya tepat waktu. Orang tepat waktu lebih. Saya begini, Anda datang terlambat karena Anda baru saja bantu kuburkan jenazah Anda punya murid. Mana guru? Dia nggak bilang. Di Makkah nggak ada tanah merah, dan di Makkah itu nggak ada timbel karena pasir. Ini tapi timbel. Berarti di mana? Indonesia. Sedang tanah merah. Dan itu sholat subuh berjamaah sama Syekh Muhammad. Jam 8 dia di situ habis makannya. Itu kan logikanya kalau naik pesawat, kan bisa 8 jam makan 9 jam ya. Terus bisa besok pulang. Dia 9 dari situ. Kata itu orang, kenapa sih? Murid anak meninggal. Nah, terus ada bantu masukkan ke dalam kubur. Makamin dia, saya bukan makamin dia. Ada bantu dia jawab. Katanya malaikat. Ketika itu malaikat katakan, Man rabbuka ya fulan. Ana yang katakan pada itu malaikat, Rabbuhu Rabbi. Itu dia tidak jawab. Ana yang bilang Rabbuhu Rabbi. Tuhan dia, Tuhan ana. Ketika malaikat itu tanya juga, mana kiblat itu Pak? Kiblatmu mana? Ana bilang kiblat itu kiblat. Kiblatnya dia itu kiblat. Ketiga juga dikatakan begini. Waman nabiyuka? Siapa nabimu? Kata itu malaikat Munkar wa Nakir. Kata Sayyid Muhammad, ada yang jawab pula. Nabiyuhu jadi Muhammad. Nabiyuhu jadi Muhammad. Nabinya dia adalah kakekku Nabi Muhammad. Kakekku itu nabinya dia. Malaikat langsung pergi dari turun Islam. Itu tidak jauh. Ini namanya membarakatu syekh, keberkahan seorang guru. Jadi itu orang bukan selamat dunia, tapi selamat dunia wal akhirat, karena dia punya ikatan hubungan kuat dengan beliau. Begitu. Ini yang bilang sama saya, ini murid Syekh Muhammad. Pun dia langsung dia hadir dalam suatu ta'lim dan ajar Syekh Muhammad kafir. Makanya kata Rasulullah, kalau tidak bisa aliman yang bisa menghubungkan manusia kepada Allah, maka jadilah engkau muta'aliman,
untuk dihantarkan oleh seorang guru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Nanti saya akan bacakan, kita punya sanad. Sanad kita punya guru. Bacakan, saya bacakan sanad ibu itu sampai kepada Rasulullah. Saya bohong. Yang ketiga nggak bisa juga jadi murid, karena kita nggak bisa baca kitab. Kata Rasulullah, pilihan yang ketiga umus kami. Dengerin baik. Kalau emang jadi murid baca kitab nanti buat ngajarin seperti ibu ajarin luar biasa, dengerin baik dulu. Baca kitab begitu orang ngerti, orang kita waktu dulu itu kalau tak rambutnya kali emang tak rambut dulu bisa baca. Ini mau betul nanyanya, udah duduk baik diam, entar dia tertarik, entar ketawa. Itu namanya apa? Tahu? Mustahil. Namanya itu apa? Rubba sami'in aktsara ilman min muta'allim. Kata Syafi'i kadang-kadang orang yang dengar lebih banyak tampungan ilmunya dibanding yang dengar. Karena dengar dia mengamati yang penting-penting. Kalau yang kita kadang terlena dengan ibarat, akhirnya lewat. Kalau yang dengar itu yang inti. Orang-orang tua kita dulu tidak banyak dia punya ilmu, dia hasil dari dengaran dari kiai. Tapi banyak pula mereka yang mati yang husnul khatimah karena berkah dia punya ilmu, dia punya guru, rasak dia punya ilmu guru. Oh Ustaz, keempat, yang ketiga nggak bisa juga ya. Kami repot. Boro-boro mendengar anak-anak banyak, kami dagang gado-gado tiap hari. Kalau anak ngaji, gado-gado sampai mulut kan gitu ibaratnya. Oh kata Rasulullah, kalau kau tidak bisa juga menjadi pendengar, oh hebat. Aku angkatkan kau, ini yang terakhir. Cintai aliman, cintai muta'aliman, cintai muhibban. Maka dengan ini selamat. Dengan ini yang lima selamat. Yang keempat ini kau punya, dengan mencintai kau akan selamat. Cintai. Padahal ini ibu sekalian, mencintai itu adalah inti dari yang tiga. Aliman muhibban. Cintai, menjadi alim lah, tapi harus punya cinta dengan sesama alim. Jadilah kau murid, tapi harus punya cinta. Kau harus jadi pendengar, tapi juga harus punya cinta. Kenapa itu? Sebab cinta pengikat. Cinta itu innalil mahabbati dzat. Semuanya cinta itu mempunyai tarikan. Orang nikah di Kalimantan, semua orang Betawi. Orang Betawi pada bilang gitu, ngapain nikah dulu Kalimantan kayak kagak ada lahan di sini? Iya. Terus kalau ada nambah dari Kalimantan, gue lihat terjun latihan. Pas laki datang dari Kalimantan, kubina dinding. Ya kan orang mau bilang begini lah, yang udah yang palanya peang, orang paling mata gini, uduk dinding masih banget. Apa jodoh Kalimantan? Oh ini masalahnya bukan dinding, bukan apa? Masalahnya innalil mahabbati dzat. Cinta itu punya tarikan. Kalau jauh, dia pikir. Oh iya ya, walaupun emang orang cakap banget yang menyorong, gimana dia begitu? Kira-kira. Nah ini satu hari. Rasulullah sedang khutbah. Orang Arab Badui berdiri. Ya Rasulullah, mata sah ya Rasulullah. Mau tanya hari kiamat kapan? Orang kacau. Dan nanti kita sedang khutbah. Selesai khutbah ada panggil. Rasulullah selesai khutbah panggil. Aina al-Arab? Itu orang Badui di mana? Kan ya Rasulullah. Nanti yang tanya tadi hari kiamat kapan? Betul. Sekarang mau tanya wa ma'adat aja. Kau punya persiapan amal apa untuk hari kiamat? Inna liyawmil qiyamati ahwalan katsira, ahwalan 'azimah. Syada'id di hari kiamat, ya Rabbana yawma yafturul mar'u min akhihi wa banihi. Orang sama emak enggak kenal, Sofi. Bingungnya keluar biasa itu orang. Itu tanya hari kiamat. Punya persiapan apa? Kata itu tadi ya Rasulullah, ma'atul lahab wa sholatin wa islamin wa hajjin. Kalau umratin enggak punya persiapan untuk hari kiamat itu banyak amal haji, enggak punya ya Rasulullah. Itu sih nanya. Kalau menonton kalau punya amal, persiapannya apa? Wa inna ma'adat laha bihubbillahi wa hubbik ya Rasulullah.
Yang aku persiapkan untuk hari akhirat cuma dua ya Rasulullah. Pertama, hukumullah, Anda berusaha mencintai Allah. Yang kedua, hukum ya Rasulullah, aku mencintai engkau ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, dan anta ma'aman. Kalau begitu adanya, kelak kau akan bersama orang yang kau cinta. Maka ini namanya innalil mahabbah di jalbah. Orang Badui nggak bisa tulis, nggak bisa baca, dia bumi, nggak bisa ngapa-ngapa. Dia tanamkan di hatinya cinta dengan Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, dan anta ma'aman. Kata, kalau kau punya cinta yang tulus, aku kasih tahu, kau bersama orang yang kau cinta, kau akan bersama Nabi Muhammad. Maka Rasulullah pesan yang keempat itu, kau muhibban supaya naik bersama muta'alliman, bersama aliman, bersama mustafihan. Tidak ada itu lagi. Maka Rasulullah katakan, man zara aliman akan nama zara. Siapa yang zara pada orang alim, seolah dia berziarah pada orang jalas aliman akan nama jalas ini. Siapa orang yang duduk dengan orang alim, seolah-olah dia duduk bersama Allah. Jadi orang alim sudah ada, kalau kita tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, duduk dengan mereka, berarti kita tersambungkan dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis nur, menjadi majelis Anwar, agar kita duduk di sini menjadi orang-orang yang terhubung dengan kita punya Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, wala takun khamsan pada. Maka senente jangan yang pilih, alim enggak, muta'alim enggak, mustamiat enggak, hebat enggak, sedap ya, sama santri itu, sama murid itu, sama gurunya. Kata Nabi, patah warning, dikasih tahu itu, jangan dikasih. Kenapa? Sebab tidak bisa berkumpul. Nanti itu orang-orang yang buruk. Dan bahayanya itu, man abghadha aliman yahrumu ayyakuna ibnuhu alim. Syekh Muhammad bin Ali Ahmad katakan, orang yang di hatinya ada tidak suka dengan orang alim, dia kasih tahu, haram anaknya kelak menjadi orang alim. Nggak bisa. Sumbernya di orang tua. Benci orang alim, anaknya tidak ujrah. Anaknya nyantren sampai langit ke-7, saking pengen jangan menjadi orang alim. Bapaknya kata itu dengan orang alim, anak pulang tetap mau jadi. Kenapa? Sebab ketutup martabat kealimannya oleh orang tua yang bercinta dengan orang. Makanya kalau ada orang tua yang dekat dan cinta pada orang alim, gak usah pakai diminta, anaknya jadi orang alim. Amin. Akan begitu sendiri. Maka ini kita sebelumnya anak-anak kita jadi orang alim. Amin ya Rabbal. Saya tidak lama duduk di tempat itu. Saya pikir sudah apa yang mesti saya sampaikan, hanya mengulang saja dari apa yang pernah dengar, dan cukup sudah apa yang disampaikan dari Ustaz Muskoya untuk nasihat-nasihat penting sekalian. Itu semua bicara tentang akhirat. Ada orang laki-laki datang sama istrinya dalam kitab Al-Mafakir Aliyah karena Ahmad bin Hussein Al-Qos. Laki-laki suaminya katakan, bukan laki-laki, lakinya datang sama bininya, puyeng lah lakinya, mukanya kalau orang puyeng kan matanya sumpah gitu. Kata dia gini, kenapa bang, itu yang mana? Kalau udah kita kan mancingnya kedap-kedap gitu ya. Kata dia begini, abang puyeng karena dunia atau karena akhirat? Kenapa memang nanya begitu? Intana hammuka dunya faqad farraqallahu jami'a umurnya. Bila yang kau pusingkan perkara dunia, percuma. Kenapa? Semua perkara dunia udah kelar, Allah Ta'ala beresin. Tinggal nunggu masa-masa doang. Jadi ini, jadi ini, jadi ini. Semuanya udah ada ketentuan. Wa intana hammukal akhirah zadakallahu hamma. Kalau kau bingung mikirin akhirat, semoga Allah tambahin bingung lagi. Bingung aja mikirin nanti, biar lebih bingung. Mengapa begitu? Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, hammud dunya zulmatun fil qalbi. Orang yang puyeng urusan mulut, ngurusin bandar mulut, ini hati enggak, dia nggak bakal tenang, nggak bisa tenang di hidupnya, nggak bisa tenang, nggak bisa nyaman. Mau duitnya banyak, mau jadi dikit, nggak nyaman. Walaupun di istana, di tinggal, di mobil Veron,
tanahnya sudah mempunyai. Rumah di kamarnya ada kolam renang orang, di kamar dewek ada kolam renang. Mulai dikit kecebur saking saking kopnya orang kaya luar biasa. Pikirnya ini nggak ada akhirat karena nggak ada ilmu. Kata Sayyidina Abu Bakar seumur hidupnya kagak tenang. Tapi kata beliau, "Man wa man kana hammul akhirah nurul fil qalbi." Kalau orang pikirannya hal-hal yang terkait dengan akhirat, ini ngaji maka susah amat, kan buat akhirat tuh. Ini ngaji pahamnya bagaimana, dakwah tentang miring mutalak kitab tuh, biar supaya paham, gitu. Kan, bukan gurunya kadang-kadang cerita macam ini, biar disuruhnya. Ini memang gitu. Kata Sayyidina Abu Bakar, nurun dari tauhid. Tanpa dia sadari, pusingnya dia menjadi cahaya dalam hatinya. Maka itu kita hapus kuliah daripada bagian umumul akhirat. Bagian umumul akhirat membuat kita punya hati tenang, membuat hati kita terang, membuat hati kita semakin punya kedekatan rasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan hal yang lama yang disebut dengan kibritul akbar. Kibritul akbar merah 5. Merah 5. Barang yang susah dicari adalah orang-orang yang istighfar, yang pusing dia punya pikirannya terhadap ilmu yang dipelajari. Karena mudah-mudahan kita jadi yang bermanfaat bagi kita. Akan nanti menjadi nur kita. Dan ibu-ibu sekalian, dalam ini kesempatan saya kalian juga saya mau kasih ijazah salat Maria anak-anak. Kalau ibu sudah tahu, saya kasih ijazah. Saya ijazah ini dapat dari Kiai Haji Nuh bin Kiai Haji Syati bin Qurtubi itu begitu. Itu Cianjur. Kita di selawat disusun oleh Imam Ibrahim At-Tazi. Selawat Maria Ibrahim At-Tazi. Kemudian saya juga dapat ini dari Kiai Abdul Mukhtar, dapat dari Kiai Jalaluddin. Dari ada beberapa kiai, dan saya juga dapat ini dari saya punya Datuk Tuyut ya. Saya dapat ini selawat dari saya punya Tuyut. Saya ibu engkau tahu Tuyut saya yang diletakkan masuk. Kita kirim Fatihah dulu untuk Syekh Ibrahim tadi supaya ini umum sambung dan menjadi manfaat buat diri sekalian. Saya lupa saya cari itu kitab buat khataman nanti saya kirim. Saya cari dari pagi saya cari. Jadi saya sudah susun bacaannya, doanya semua tuh dari tawasulnya Fatihah semua. Lu tinggal baca. Salat Maria dibaca 4.444 bagus. Nanti habis itu selesai tuh. Kita makan-makan. Ya makan apa yang ada, yang kayak ciplak roti. Satu kerikil bu, jadi dihitung pola 40-10. Kaifiatnya ya kayak gitu. Kaifiatnya ada di buku itu, saya sudah tulis. Itu saya bongkar dari pagi, selam seripannya ada. Gampang lah terseksi. Tapi yang penting ibu jalan. Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi وصوله ونشره على بلاد أهل سلسلاته النارية وإلى روح الشيخ محمد شاكر وأحمد قطري وأحمد بن نوح وكيف عبد الله بن خالد جلال جدي كيف قدر الحاج علمي وإلى حضرة النبي الفاتح. Rutin saya baca walaupun sudah hafal, nanti setelah selesai saya akan katakan, saya ijazahkan kepada ibu selawat Maria seperti saya dapat ijazah dari ibu saya, nanti ibu katakan saya terima ijazahnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanhalu bihil qurabu wa tuqda wal hawaidu wa tunalu bihil raqaidu wa husnul khatim
ويسر ضمانه بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sekalian, saya ijazahkan kepada ibu-ibu di Australia seperti guru-guru saya telah ijazahkan kepada saya. Oleh saya terima ijazahnya, oleh beliau berjazah. Al-Fatihah. Ibu baca setelah sholat Tabu 11. Pertama, ibu baca yang nunduk sambil baca sambil nunduk. Pelan-pelan, jangan gini ya, lah, kasih amat. Ini kan, Bismillahirrahmanirrahim. Harus keluar, ada mingguan, ada mulut, harus bayang, selaskan. Ibu bisa bayangkan seolah ibu ada di Madinah. Kalau ibu bisa bayangkan lagi seolah ibu ada di makam. Itu lebih utama. Kalau ibu bisa bayangkan seolah ibu ada di hadapan junjungan kita. Umur kita tidak lama lagi, belum tentu 40 tahun ke depan, belum tentu 30 tahun ke depan. Inilah masa di mana kita menjalin ikatan itu, kata Rasul. Mudah-mudahan dari ikatan kuat dengan selawat, ikatan yang tak pernah putus itu lewat akhirat. Kemudian itu yang ketiga, saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian bahwa saya pernah mendapatkan ijazah Jami'ul Kutub. Jadi kitab yang ada di mana saja pernah diijazahkan kepada saya. Yang mengijazahkan itu adalah dua orang. Pertama, Kiai Haji Hanan Maksum dari Budi. Yang kedua, Kiai Haji Nuruddin dari Banjar, Martapura. Beliau tidak di Bogor sekarang. Saya mendapatkan ijazah itu, beliau mendapatkan Syekh Yasin Al-Badan. Semua yang dibaca tanpa ijazah lagi. Sudah bersambung, dia punya sanad sampai Nabi Muhammad. Gitu. Dan itu ijazah yang saya dapatkan, saya sudah ijazahkan pada Ustaz Ansariyah. Jadi ibu baca kitab apapun itu sudah sah. Dan ini saya tuliskan sanad dulu. Mulai dari Ustaz Ansariyah sampai Nabi Muhammad. Perlu saya baca? Perlu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Ansariyah bin Haji Mudas mendapatkan ijazah dari saya, Haji Ubaidillah Hamdan. Dan saya mendapatkan dari 3 orang yang saya tulis. Sebenarnya yang lain itu cuma tidak cukup saya tulisan. Pertama dari Kiai Haji Abdul Rahman, kedua dari Kiai Haji Muhammad Syafiq Hasan, tiga dari Kiai Haji Hanan Maksum, keempat dari Kiai Haji Nuruddin Al-Banjar, dan terakhir itu juga ada Kiai Haji Abu Yadinat, Kiai Haji Muhammad Yusuf Carimin, Kiai Haji Abdul Muhtar, Kiai Haji Jalaluddin Sukabumi, dan Kiai Haji Abdul Rahman, Kiai Haji Syarif Hidayatullah, Kiai Haji Habibullah, Kiai Haji Syarif Hidayatullah dari Jawa Barat, dan lain-lain juga Kiai Haji Maksum, Kiai Haji Ahmad Johar Umar, Kiai Haji Basir Johar Kudus. Itu beliau setiap hari berjumpa dengan Nabi Muhammad, bukan mimpi. Beliau setiap hari bertemu. Saat saya datang ke rumahnya jam 2 malam, hujan besar. Saya bilang di luar, Kiai saya kehujanan di luar. Andai kau wali Allah, kau keluar. Dia buka pintu, maka bapak ada apa? Kau wali, kau keluar. Dia keluar, ada apa berarti? Dia mau ijazah, gimana dari Jakarta? Ajar sekali. Jadi nanti kalau ada waktu kesempatan saya kasih ijazah yang saya dapat dari itu Pasir Kudus. Setiap hari itu jumpa dengan Muhammad. Nah, saya lanjut ya. Kemudian ini dari 4 kiai itu beliau dapat dari Kiai Haji Muhammad Toh, Kiai Haji Muhammad Saleh Musannaf, Kiai Haji Muhammad Ali Hanafi, Kiai Haji Mukhtar Muhammad, Kiai Haji Saidan. Mereka di atasnya mendapatkan Kiai Haji Habib
Habib Ali bin Husain Al-Qos, dipanggil Habib Ali Kubur. Ini saat beliau ngaji, saat Kiai Haji Abdul Rahman Nawawi, saat Kiai Muhammad Syafi'i ngaji dengan beliau, kitab dibuka kitab, tapi dia tidak uraikan keterangannya. Selesai dalam 1 jam sudah pulang. Ya Muhammad, kenapa? Kita ngaji sudah dari hati ke hati, sudah kita sampaikan lagi bahasa. Jadi dua-duanya sudah menggunakan kalam maknawi. Kalam maknawi itu ucapan yang tidak tertulis dan tidak terdengar. Ini antara Ali bin Husain Al-Qos, kemudian Kiai Haji Mahmud Ramli, Kiai Haji Muhammad Ahya, Kiai Haji Guru Marzuki, semua ada di Jakarta. Terus Kiai Haji Ahmad Khalid, Kiai Haji Abdul Majid, Guru Majid. Terus Kiai Haji Said, Guru Said, Guru Uthman, Syekh Muhammad Yasin Al-Qadani, tinggal di Mekah. Mereka mengambil dari Syekh Abdul Hamid Kudus, Syekh Muhtar Al-Tariq, Syekh Sa'id bin Muhammad Yamani, Syekh Muhsin bin Muhammad Al-Musab. Beliau mengambil dari Syekh Abu Bakar Syatafiyati yang mengarang kitab I'anatul Talibin, hasyiah daripada kitab Fathul Mu'in. Beliau mengambil dari gurunya Syekh Ahmad bin Zain Dahlan. Beliau dari gurunya Al-Imam Uthman bin Yati. Beliau dari gurunya Al-Imam Abdullah Syardawi, dari gurunya Imam Al-Hibni, dari gurunya Syekh Ahmad Al-Harib, dari gurunya Syekh Ahmad Al-Bashish, dari gurunya Syekh Sultan Al-Mizari, dari gurunya Imam Ali bin Isa Al-Halabi, dari gurunya Syekh Syihabuddin Rabi, dari gurunya Syekh Zakaria Ansari, dari gurunya Imam Al-Hafidh Ahmad bin Hajar Asqalani, dari gurunya Al-Hafidh Abdul Rahman Al-Iraqi, dari gurunya Imam Alaquddin Al-Attar, dari gurunya Imam Muhyiddin An-Nawawi, dari gurunya Al-Imam Kamaluddin Al-Ardabi, dari gurunya Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Sabir, dari gurunya Imam Al-Wafaq Al-Qiswini, dari gurunya Imam Rafi Abdul Karim, dari gurunya Imam Al-Fadl bin Yahya, dari gurunya Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, sampai kita punya salih ke Imam Ghazali, dari gurunya Syekh Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini, Imam Harumin, dari gurunya Syekh Abu Bakar Qafal Al-Marwazi, dari gurunya Syekh Abu Yazid Al-Marwazi, dari gurunya Syekh Abu Sa'ad Marwazi, dari gurunya Syekh Nusri Ibn Suraid, dari gurunya Syekh Uthman Al-Nafi, dari gurunya Syekh Ibrahim bin Yahya Al-Muzani, dari gurunya Al-Imam Mujtahid Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dari gurunya Imam Muhammad bin Khalid Al-Sindi, dari gurunya Imam Malik bin Juwaid, dari gurunya Imam Affar bin Abrabah, dari gurunya Imam Abdullah bin Abbas sahabat, daripada Maha Guru Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau daripada malaikat Jibril langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, ibu-ibu ngaji di ini tempat, ibu bersandar kepada Nabi Muhammad. Dari kita sampai kepada Rasulullah SAW, mudah-mudahan semuanya menjadi keberkahan semua. Dan ini tidak pernah saya tulis, kecuali orang-orang yang saya percaya dan saya anggap penting, agar tidak ada keraguan lagi. Kita ngaji di sana, ada punya hubungan sanad kepada Rasul. Ini saya serahkan kepada kita Ustazah Haja Hasan. Kedua, seperti halnya Rasul menjazah pakaian pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali pada Sayyidina Hasan Hussein, dan juga pada anak-anak berputaranya, kemudian pada murid-muridnya. Juga alhamdulillah saya punya guru sangat itu sampai pada Habib putra daripada Muhammad bin Habib, juga Umar bin Abdullah Al-Qas, juga Ali bin Hamid Al-Kaf di Makkah, juga Abu Bakar bin Al-Mashhur. Saat saya berziarah ke Roma, mereka menjazahkan sorban, maka pada malam itu saya jazahkan sorban seperti ibu saya jazah kepada saya jazahkan kepada ibu saya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Anak Baitul Hamdan menjazahkan saya sorban hanya ibu saya kalau menjazahkan kepada saya adalah Hadratul Nabi Al-Fatihah.
Muhammadiyah. Barangkali itu saja yang bisa saya aturkan pada kesempatan. Kemudian saya mohon diaturkan ribuan terima kasih dan maafkan segala kekurangan dan kesalahan saya. Barangkali ada kata-kata yang kurang layak untuk didengar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang bulan Ramadan, mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Bertemu lagi. Insyaallah dengan kita pengajian. Amin. Salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sih pengennya sholat isya ya, jamaah isya dulu. Almarhumlah Bapak Haji Mudas yang telah mendahului dan mengawali dan mewakafkan tempat, mudah pahala yang mengalir pada beliau, juga kepada istri, kepada ibu, maksudnya ibu beliau, pada ayah beliau dan orang-orang tua yang ada terlibat di tempat. Mudah-mudahan ini juga masjid menjadi masjid berkah, istiqomah. Istiqomah, bersabar, jalannya bersabar. Saya akan ada di belakang. Kalau saya tidak setiap rutinitas ada di sini, insyaallah majlis saya di belakang. Saya langsung. Mudah-mudahan baik semuanya. Ala hadirin para semua yang belajar di sini biar ilmunya manfaat. Amin. Manfaat barokah supaya nur sirnya turun ke anak-anak. Amin. Sekali tanpa nafas, tapi sekali-kali ya 4 kali tanpa nafas kita pingsan. Sekali ya. Alhamdulillah Nabi al-Fatihah. 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 Wabi sirwala tasir wasdina nabikir. Wabi sirwala tasir wasdina nabikir. Wabi sirwala tasir wasdina nabikir. Wa barakna fi auladina wa ibadina wa ibadatina wa la tudurrahum mawfiqina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillah. Maafin saya. Atau salat dulu tak? Salat dulu teh. Iya. Kalau udah sholat ini sholat ya makan ya. Kita cuma kalau udah ketika makan hilang lagi sholat. Ini bocah makan dulu nih. Salah dulu ya. Kapas. Oke, masih fokus. Kapas. Kapas. Siapa dah? Dulu kita sholat jamaah dulu, kita udah disiapin Bisa makan, jadi ya. imam. Ya, jadi sekarang kita singkirin dulu lekarnya. Ini handphone siapa ya? Empok kali. Apa itu? Kami dari Masjid Najwa mengucapkan selamat menunaikan Panjangan. Majelis Muzakarah jangan di. Tuh, nya udah melambaikan tangan loh. Ngapal. Ayo cepat. Satu. Yang kapan itu bang? Ya. Kapan ya Ramadan? 1, 2, 3. Marhaban ya Ramadan. Kami dari Majelis Muzakarah An-Najwa mengucapkan
Udah. Cuman di ujungnya bingung. Nurulin yang tadi dimakan. Iya, kalori Dia ya. turun. Bakal kalori. Ayo. Enggak semuanya ke sana. Kalian berdekat sana semua. Saudara menghadap ke rumah Teteh semua. Menghadap ke rumah Teteh semua. Menghadap ke rumah Teteh semuanya. Iya, bikin 2 baris nggak apa-apa. Maju Bu. Maju. Iya, situ boleh. Jangan depan. Ayo Ibu. Pandangan ke sini semua. Pandangan dulu ke sini. Ya, dipraktekkan dulu. Hujan rintik-rintik. Hujan badai. Ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Ya. Angin sepoi-sepoi. Ya. Nah, bentar. Nah, sekarang ini balik badan. Nah, hujan rintik-rintik. Angin sepoi-sepoi. Hujan badai. Ya, nggak apa-apa, ngacak juga, nggak apa-apa. Angin sepoi-sepoi. Pinggangnya tuh, pukul tuh. Ya, siap semua? Ayo. Menghadap kemana itu? Menghadap ke rumah Bu Haji. Ya, Teman Nyai. Siap semua? Ya. Hujan rintik-rintik. Hujan angin sepoi-sepoi. Iya, mantap. Mantap jiwa. Ya, ya. Ya, selesai. Balik kanan, gerak. Ini gantian. Gantian. Ya. Siap? Siap. Hujan rintik-rintik. Request agak lama katanya. Request. Hujan badai. Iya, enak katanya sama dikit. Angin sepoi-sepoi. Ya, selesai. Gimana? Ucapkan apa? Ala ashabihi wa man sara tab'an ala minhajihi wa ba'du fasyaihu min asli barokat likulli min muridihi zawil faqat wa kana syaihi abdur rahmani nawi min ajalil masyayikhi fil batawi wa min ahami ma fi hada syani zikrul manaqibi dhatil ihsani wa min ahami ma fi hada syani zikrul manaqibi dhatil ihsani.
اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأرم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك أشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بكلام بلسان القلم ومنبع العلم والعلم والحكمة والحكم أبو القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زر وشربا يا رب زر وشربا يا ربي كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'an wa bi barakati ilmihi wa bikum fid darain amin wa la radiyallahu. Al-hadits as-sani wa salasun, hadis yang ke-38. An Sa'id bin Abi Burdah an abihi, dari Sa'id ibnu Abi Burdah dari bapaknya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع أهل النار في النار, apabila berkumpul penduduk neraka di dalam neraka, wa ma'ahum man sya'allahu ta'ala min ahli al-qiblah, dan berkumpul juga bersama-sama mereka orang yang dengan izin Allah ternyata dari orang yang ahli kiblat atau orang yang ahli salat. Jadi ada orang yang ahli salat juga masuk di dalam neraka. Qala al-kuffaru lil muslimin, maka orang-orang kafir itu berkata pada manusia, alam takunu muslimina, bukankah kamu adalah seorang muslim? Qalu bala, mereka jawab ya. Jadi ada beberapa dari penduduk neraka itu yang suka sholat ahli kita. Qalu, lalu orang kafir berkata, fama agna ankum islamukum, apakah tidak mencukupi agama Islam kalian? Tidak mencukupi itu artinya tidak akan memberikan nasihat agama Islam kalian. Wa qad sirtum ma'ana finnar, dan sekarang kalian berada bersama kami di neraka. Qalu, mereka menjawab, Amilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qadu wa tanfariju bil qurabu wa tughda bil hawaiju wa tunalu bil raqaibu wa husnul hakimi wa yustasqal qamamu fi wadil kari wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumillah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammad. asar itu 4 rakaat mestinya. Ya, asar 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Itu jadi 12. Ada juga yang baru maktubah yang kerjain sebelum maghrib, sebelum isya, ada juga yang kerjain. Kalau kita lagi di haram nggak apa-apa, kita kerjain semuanya, baik yang sunnah. Ngeliat mukanya satu-satu. Itu yang al-maktubah. Wahiyya sunnati, itu adalah sunnati. Wasalasa rakaat witran, dan 3 rakaat witir. La tatrukuha, jangan tidak engkau tinggalkan. Laknya disitulah nafi yang bukan lanahi. Artinya tidak. Kalau lanafi, lanahi berarti jangan. La tatrukuha, engkau tidak tinggalkan itu semua. Wala tusyrikku billahi syai'an, dan engkau tidak menyekutukan sesuatu pun kepada Allah. Wala tusi walidaika, engkau tidak maksiat atau durhaka kepada kedua orang tuamu. Wala ta'kulu malal yatima, dan engkau tidak makan makanan harta anak yatim. Wala ta'kulu riba, engkau tidak makan barang riba. Wala tasrabul khamar, engkau tidak makan, engkau minum khamar. Wala tuqliqu billahi kadziban, engkau tidak bersumpah. Manusia mengambil manfaat, misalnya gini, kita hadis, lalu dia ngajarin pada manusia, dan orang tersadarkan dengan hadis yang diajarkan. Kira-kira orang kan ngambil manfaat, jadi orang tak korup.
haramallahu jasadahu wa nanar. Allah haramkan jasadnya atas api neraka. Wa yakunu yaumal qiyamati, dan hari kiamat nanti dia ada alal manar, di satu menara, yang menara itu terbangun min nurin, dari cahaya. Wa qad amana, dan dia akan aman minal fazail akbar, dari fazail akbar itu dalam Al-Qur'an ada ya, satu dentuman besar. Kalau hari kiamat tiba kan ada program gitu kira-kira ya, satu apa besar. Wa najahu Allah ta'ala minal hisab, dan Allah selamatkan ia daripada hisab. Wa yu'ti li sahibi hadhil arba'in, dan akan berikan kepada orang yang hafal 40 hadis itu, wa man ta'allamaha, dan orang yang belajar 40 hadis itu nih kayak kita yaumul qiyamati manzilatul ulama, kedudukan para ulama. Jadi Allah kasih kita manzilah ulama, kedudukan para ulama. Wa yaq'adu ma'ahum, duduk bersama para ulama. Wa yu'tihillahu ta'ala ma'aqahum, dan Allah berikan kepada mereka yang hafal 40, yang belajar dan yang hafal 40 hadis, ma'aqahum, sebagaimana Allah berikan kepada para ulama. Qala Salman radhiyallahu ta'ala anhu, begitulah apa yang disampaikan oleh Salman radhiyallahu anhu. Qala Syekhul Imam Al-Ajalul Zahid Al-Hujjaj Najmuddin An-Nasafi rahmatullahi alaihi, berkata Syekh Imam yang Maha Agung, Az-Zahid yang zuhud, Al-Hujjaj yang juga berkali-kali pergi haji, Najmuddin An-Nasafi rahmatullahi alaihi, laqad asbatna arba'ina hadis, kita sudah tetapkan 40 hadis. Fafhamuha, maka pahamilah hadis itu. Wala takun, jangan kamu menjadi kaqaumin la yakaduna yafhamuna hadisan, seperti kaum yang hampir saja tidak mau paham dengan hadis itu. Dan yang tidak layak aduna, yang hampir saja dia hampir-hampir nggak mau paham tentang hadis, yang pura-pura, yang nggak mau paham, nggak peduli. Kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul arba'un an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, Di zaman akramu wujuhul adamiyyin wa qulubuhum qulubus syayatin wa amsaluhum ka'amsalid dzabis suwari laisa fi qulubihim syai'un minar rahmati sabakuna dimai la yarghuna abil qabihi min syayatihim qadbuka wa in tawanaita anhum kitabuka wa in amantahum fanuka sibiyanuhum warimuna ilaihim syahiruna wasyuhihim fahiruna la ya'muruna bil ma'rufi wa la yanhauna 'anil munkar wa itizabihim zalun wa talabun ma fi aidihim wa qara'u fihim atun wal bid'atu fihim sunnatun fa inda dzalika sallallahu alaihim sararahum thumma yad'u khiyarahum falaystajabu lahum du'aun. Qala Syekh Muslim Al-Iyadani qadamu alaina salihun al-mara wa Abdul Wahid bin Zaid wa ityatul ghulami wa salamatul aswadi fatazallu ala sahili wa hayatul lahum dzata lailatin tu'aman wadawatuhum ilaihi faja'u falamma balaghu wada'atu ta'am baina aydihim fa idza qa'ilu yaqulu wa huwa ala sahili rafi'an sautuhu wa ilakum sawalakum andaril khuludi ma ta'amun wala dzatu nafsin ma ghairu nafi'in fasoha. Dan kalau engkau menjauhi mereka, igtabuka, maka dia akan mengumpat. Jadi kalau kita ngikutin dia mendekati, tapi kalau kita menjauh, dia menghujat-hujat. Jadi dikata kita kafir lah, apalagi kira-kira. Wa min amantum, kalau kamu percaya padanya, khanuka, dia akan mengkhianatimu. Sibyanuhum, anak-anak mereka, gharimuna. Gharimun itu apa ya? Orang yang berhutang ya. Iya, maksudnya orang yang gampang ngutang tapi nggak mau bayar. Dikit-dikit utang, dikit utang. Wasubanuhum, dan anak-anak muda mereka syatiruna licik.
Wasuyukhuhum, dan orang-orang tua mereka fajiruna, durhaka. La ya'muruna bil ma'rufi, mereka tidak memerintahkan untuk melakukan hal yang ma'ruf. Wa la yanhauna 'anil munkar, dan mereka tidak mencegah dari perbuatan yang munkar. Wa tizazu bihim, dan membanggakan mereka zulun, adalah celaka. Wa talabu Sayati ala ummati ala nasi zaman, akan datang kepada manusia satu zaman yukhliquna fihi sunnati, menambah-nambah, mencipta-cipta di dalam sunnahku, tradisiku. Wa yujaddiduna al-bid'ah, dan memperbarui, yujaddidu itu memperbaharui. Tadi itu begini, kita punya wudhu nih, dari pagi sampai ayat kita punya wudhu, masih ada wudhu. Habis duha, jam 10 kita masih ada wudhu sampai dulu. Di luar ada sholat dulu, kan ada. Kita boleh nggak lakukan kalau pertama? Romaina masa lupa pakai lagi, Hektar Musalim dan Haman mereka kali terobin. Kalau lagi yang dibutuhkan Zainal itu bisa kita bina. Kalau jangan dengan maafia dan tidak senaranya. Ya fatah. Kita hari nak putih yang hari ini. Rasulullah wa Sayyidina Muhammad wa alihi wasallam wa ya asrafna fa'alna wa'ayna tawbah siri kulli hawba waskurlana mawrati wa'alini rawati rabbir liwalidina rabbi wa maulidina wanani wal ikhwani wa kulli dhi mahabba جيرة أصوبة والمسلمين أجمعين ربي يسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نوضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه هذا حبي وآله وصحبه. Saya yang paling banyak bicara pada setiap pertemuan kita. Pasti di dalam pembicaraan itu ada banyak salah, ada banyak keliru. Dari segi ilmu, ini dari segi ilmu dulu yang saya sampaikan bisa jadi banyak yang salah. Saya ingin tegaskan bahwa saya bukan ustazah, saya bukan guru kita, saya cuma pengen belajar bareng-bareng. Yang kedua, saya juga pengen berteman dengan orang-orang yang sedang berada pada jalannya. Mudah-mudahan bisa ketularan saya. Saya niatkan dari awal sejak bangun majelis ini, niat secara pribadi ya, majelis ini dibangun bersama-sama keluarga. Tapi niat saya secara pribadi adalah buat saya belajar istiqomah dan belajar taqwa. Majelis Mudzakarah ini juga adalah salah satu cara untuk saya belajar istiqomah dan taqwa. Tentu di dalam Mudzakarah, yang namanya juga Mudzakarah ya, bukan taklim. Yang namanya Mudzakarah tentu kita belajar bersama, pasti ada salah. Yang saya sampaikan belum tentu semua benar, pasti banyak yang salah. Bukan belum tentu, pasti banyak salahnya. Dan banyak, pasti juga sedikit yang benar. Walaupun yang benar itu atas petunjuk dari Allah, melalui baginda Nabi dan melalui para guru-guru saya. Oleh karena itu saya dengan sangat kerendahan hati saya mohon maaf sekali. Saya mohon maaf kalau masih banyak yang salah, dan memang masih banyak yang salah pada kenyataannya. Betul-betul saya minta maaf. Oleh karena itu, ini permintaan saya dan harus dituruti. Ini memaksa kalau mau dituruti. Jangan panggil saya ustazah.
saya panggil kalau yang tuaan dari saya ya Neng Haji, kalau yang lebih muda Pak Haji. Kalau ustazah itu statusnya tinggi, saya belum sampai pada level itu. Jadi tolong jangan saya panggil ustazah. Saya di musulaim saya minta dipanggil Neng aja, Neng Haji. Gak pernah ada yang kalau manggil ibu guru pasti mereka udah pecut duluan, pasti kan saya perambotin. Jadi kalau saya nggak nyaman, kenapa? Karena saya merasa belum sampai pada makom itu. Saya sama seperti ibu semua, seperti saya semua. Saya juga belajar. Makanya muzakarah ini buat mengingatkan saya. Saya ini orang yang lagi haus, pengen gitu, yang dulu diingat-ingat lagi gitu. Meskipun yang dulu juga enggak banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya terima kasih banyak. Saya ditemani belajar. Ya kan saya lagi pengen belajar, jadi ditemani belajar rame-rame itu enak banget, nikmat. Saya merasakan kenikmatan. Sejak awal saya merasakan nikmat. Salah satu tanda, salah satu alamat saya merasa nikmat, saya tuh suka asyik untuk mutolaah gitu. Karena saya merasa nikmat ditemani ibu-ibu muda, ternyata nikmat muzakarah itu. Saya bisa bertemu dengan banyak orang yang istiqomah, dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang sudah berada pada jalur yang korup gitu. Nah saya kan orang muda yang ibarat kata mah preman yang lagi nyari jalan buat tobat. Makanya saya belajar. Kalau saya datang ke kiai nanti takut lemah gitu. Saya makanya deketin dulu orang-orang yang ini untuk sama-sama belajar. Terima kasih sekali sudah hadir di majelis ini. Saya yakin ibu-ibu menginjak majelis ini keberkahan yang luar biasa. Setiap orang yang hadir di sini yang menginjakkan kaki di majelis ini membawa berkah sendiri. Terima kasih majelis ini menjadi berkah. Saya meminta yang kedua, temenin saya lagi setelah Lebaran, bareng-bareng belajar lagi mengingatkan saya ke nanti kitabnya kita tentukan ya. Amin. Mungkin kita semua sehat panjang umur, kita bisa bertemu lagi di Idul Fitri dan setelah Idul Fitri, dan kita mendapatkan keberkahan dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan dan Idul Fitri di tahun-tahun yang akan. Dari segi sikap, kalau tadi dari segi materi ini saya salah, banyak yang salah. Yang namanya juga orang nutur ya, belajarnya nutur. Yang namanya nutur makan nggak kayak metik, metik mati cakep. Kalau nutur makan udah pada bocel, orang kenal banget. Dijatuhin lagi, kalau metik capi dijatuhin udahnya pada melekek ya, terus pada kena batu ya, begitu dah namanya nutur. Karuk kan kalau nutur ada pasirnya dan nutur karuk kan ya, kalau metik makan masih bagus. Nah saya nih nutur, ilmunya boleh nutur ya. 3 tahun mah pesantren kan namanya nutur ya, bukan pesantren beneran, namanya boleh nutur. Alfiah juga saya mau berhatam, artinya sama-sama kita belajar, temenin saya. Dari segi sikap, suka bercanda, suka rada sengit, kadang-kadang rada-rada error gitu ya. Kalau bercanda sama yang tua tidak menghormati, kurang sopan, kurang akhlak, sama yang muda juga mohon maaf. Ya mungkin ya suka bercandai, neneng dan lain-lain sebagainya, dan saya tidak bisa menghormati sebagaimana layaknya orang yang lebih tua. Saya mohon maaf. Di sini juga banyak anak dari guru-guru saya, mohon maaf kalau saya tidak bisa memberikan penghormatan sebagaimana layaknya. Dan kepada yang lebih muda, yang mungkin saya juga nggak sopan, bercanda kelewatan, saya mohon maaf. Ada sikap, mohon maaf saya. Halalkan segala sikap dan segala ucapan saya. Halalkan apa yang saya makan, apa yang saya minum yang dibawa kemari, ya. Saya makan bareng-bareng gitu, halalin ya, biar enak. Itu yang terakhir kepada semua panitia. Ini yang udah nyiapin dari kemarin aja biji ya, saya udah nggak bayangin, saya mah benar luar biasa. Saya nggak perlu sebutin satu-satu ya. Mohon terima kasih yang luar biasa, Allah yang membalasnya. Panitia juga bayar. Ya, panitia juga bayar. Saya juga bayar ya. Saya tapi baru 100 ya. Saya nabung baru 100, jadi masih kurang. Saya diemin bentar dulu. Dan terima kasih Ibu udah nginep di tempat saya. Saya yakin kehadiran ibu di rumah saya, diinjaknya rumah saya, itu doa-doa ibu rumah saya diinjak. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan kepada ketua majelis ini, Kak Pipit ya, terima kasih. Luar biasa Kak Pipit, semangat banget, malam-malam juga kadang dia datang aja padahal capek buat mengawal kegiatan.
soal nanti apakah ada lagi begini, nanti kita ngomongnya sambil makan nasi goreng ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالطيبة والحرم وترجم بلاد بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زنوا شرفا يا رب. Ya, ke fit A, fit U, fit Y, Bu Titi, Mulia, fit M. Fit M ada PM. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli Muhammad ya Rabbi salli
Ibu-ibu. Ibu sebelum kita hadiah Rumah rupiah saya ijazahkan. Nanti begitu saya ijazahkan, saya selesaikan dulu, saya ketok nih, ibu. Mobil tu ijazatakum, ya. Ijazatakum. Kita contoh ya. Ya ayyatuhal ustadzat as-salihat al-adibat, ajaztukum kitab al-mawa'id al-usbuliyah للشيخ محمد بن أبي بكر العسكري وكل ما يتضمن فيه لطفا وفهما قبلت الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة شعب القبيل الجيلاني وشؤون مبروئه الفاتحة بقبول خصوصا إلى شيخ محمد بن أبي بكر العسكري والفاتحة خصوصا إلى مشايخنا ومشايخ مشايخنا وصولهم وبروئهم شيخ الله يوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيتها الأستاذات الصالحات الأديبات أجزتكم كتاب المواعظ الأسطورية للشيخ محمد بن أبي بكر العسكري وكل ما يتضمن فيه لطفا وفهما. يا نبي سلام